Jadi sesuai dengan motivasi tersendiri ya istilahnya. Ada beberapa kata yang motivasi diri saya sendiri, yaitu jalani, syukuri dan nikmati gitu. Oke. Jadi ikuti prosesnya, pasti kalau kamu ikuti prosesnya, apapun yang kamu lalui akan berjalan dengan lancar. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya, Eksmin Manjaya akan berbincang-bincang dengan alumni berprestasi, yaitu Bang Marianus Jalega. Saya ingin Bang perkenalkan diri. Oke, hai, selamat pagi Sobat Mutiara. Pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Jalega. Saya alumni Prodi Sistem Informasi tahun 2017 dan telah menamatkan diri tahun 2021. Oke Bang, gimana kabarnya Bang? Ya, puji Tuhan sehat lah seperti yang dilihat sekarang ini. Oke, jadi Bang kesibukannya apa nih sekarang? Untuk kesibukan, sekarang saya lagi berstatus magang di kampus kita, yang mana dari tahun lalu saya sudah mulai magang di kampus kita di bulan 8, 3 bulan sebelum tamat. Oke, magangnya di mana nih Bang? Posisi saya magang yaitu di kantor WR3, lebih tepatnya di bagian pusat pengembangan karir. Jadi kemarin masuk magang itu kayak mana nih Bang? Rekrutmennya itu? Oh, untuk rekrutmennya itu sebetulnya saya dihubungi dari pihak WR3, apakah bersedia untuk masuk jadi mahasiswa magang atau tidak. Dan saya langsung menjawab bisa. Karena memang sangat menarik gitu kan. Oke. Nah jadi Abang udah kesibukannya sekarang magang gitu kan di bagian pusat karir. Nah mungkin sebelum itu Abang kan kuliah program studi sistem informasi nih di Fakultas Sains Informasi dan Teknologi. Nah mungkin gimana sih Bang pertama kali masuk di sistem informasi itu? Ini maksudnya di mana nih? Di USM Indonesia. Oh, kalau untuk masuk di Prodi Sistem Informasi ya mungkin agak lumayan cepat untuk menyesuaikan diri. Karena memang basic dari SMK saya jurusan komputer. Jurusan komputer di SMK mana ini Bang? Dharma Kasih Teluk Dalam. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Apakah ada beasiswa atau reguler? Oh, kalau untuk proses saya masuk di sini sebetulnya saya melalui seleksi Pemda Nisel, beasiswa Pemda Nisel, yang mana ada perjanjian MOU antara Pemda Nisel dengan Universitas Harum Indonesia. Nah, jadi Abang kan bilang ada perjanjian. Nah, mungkin Abang taunya ada beasiswa Nisel ke USM itu gimana? Dapat dari mana infonya? Sebetulnya itu sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Jadi kemarin pun saya melihat brosurnya. Ya saya melihatnya yang sesuai dengan jurusan gitu, ya kan. Dari beberapa kampus yang ditawari ada kurang lebih 3 kampus. Dan saya memang melihat yang memang kampus yang ada jurusan sistem informasi. Dan ternyata yang menyediakan jurusan tersebut hanya kampus USM Indonesia. Oke, mungkin Abang udah masuk nih kan. Ceritanya gini, Abang udah daftar, udah lewat lah gitu kan. Mungkin gimana Abang beradaptasi? Misalnya kan Abang dari kampung nih, tiba-tiba ke Kota Medan, terus jadi mahasiswa. Nah, jadi adaptasinya ke kampung ke Kota Medan terus jadi mahasiswa itu gimana? Itu sebetulnya memang semua maba pun pasti merasakan gitu. Betul sih. Apalagi memang dari kampung, terutama saya gitu kan dari kampung. Iya betul. Mungkin ada kesulitan tersendiri lah. Mungkin salah satunya untuk kayak berbahasa gitu ya, mungkin ada kekurangan gitu. Terus untuk berbaur dengan satu sama lain ya mungkin saya cuma berbaur sama orang Nias. Kamu nonton kali. Tapi makin kesini saya pun harus sadar kalau bahwasanya kita dirantau, harus pintar-pintar cari kawan gitu. Iya betul. Mungkin pas pertama-tama masuk misalnya kan Abang udah PKKMB nih. Apakah udah pas PKKMB ada pernah cinlok atau gimana, punya teman-teman banyak gitu kan, jadi merasa wah aku punya teman-teman banyak gitu. Mungkin itulah salah satunya kenapa bisa cepat beradaptasi. Mungkin di PKKMB adalah salah satu momen yang mana saya bisa mengenal satu sama lain, baik dari daerah di luar Nias ataupun teman-teman yang dari suku lain gitu. Dan situ ya saya mencoba untuk berbaur. Karena kalau menyendiri nanti saya sendiri gimana? Udah jomblo kan? Dia jomblo pula ya. Jomblo kan? Oke, nanti jadi Abang udah selesai PKM. Mungkin ada kesulitan misalnya dalam perkuliahan atau tugas atau gimana? Untuk perkuliahan mungkin di awal agak kesulitan gitu. Apalagi kan kami kuliah itu dari jam 8 pagi sampai jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 malam. Agak ngeri ya? Ya,
Mungkin kesulitannya mungkin membagi waktu. Bangun pagi, apalagi kan ya terbiasa di kampung kan kurang bangunnya kesiangan gitu. Oh, iya, iya. Ya, mungkin itulah kesulitan awal. Sekarang kan udah jadi anak kos, Iya. jadi susah mengatur. Oke. Mungkin di perkuliahan mungkin ada mata kuliah favorit? Kalau untuk di perkuliahan sebetulnya nggak ada sih. Nggak ada. Ya soalnya semua favorit. Oh jelas. Nah jadi kan semua favorit nih. Mungkin kalau kita bilang perkuliahan itu lancar-lancar aja gitu. Atau main-mainin perkuliahannya. Kalau untuk perkuliahan sebetulnya lebih ke bawa happy aja gitu. Oh, happy aja. Jadi ya main-main boleh. Yang penting Oke. mengerti paham gitu Apa yang disampaikan? apa yang oleh disampaikan. dosen. Oke, mungkin selain perkuliahan apakah ada kegiatan di luar perkuliahan gitu, atau ikut sejenis kegiatan mahasiswa atau gimana? Nah itulah poinnya. Sebetulnya mahasiswa kenapa cepat bosan? Karena memang dia tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus tersendiri gitu. Ya, kalau saya sendiri cara menghilangkan rasa bosan tersebut dalam perkuliahan, saya mengikuti beberapa kegiatan yang ada di kampus kita. Dan yang mana memang kampus kita memiliki beberapa UKM, yang mana dari UKM tersebut ada UKM seni budaya, kerohanian, dan olahraga. Dari beberapa UKM tersebut ada beberapa memang yang saya ikuti, yaitu UKM olahraganya itu salah satunya UKM Gateball. Oke. Untuk UKM seni budaya mungkin UKM Nias. Oke. Jadi kan abang sebut UKM Gateball. Yap. Mungkin sobat muda juga nggak pada apa sih? Mungkin maba sekarang apa sih UKM Gateball itu? Mungkin bisa jelasin ke sobat mutiara supaya mereka tahu apa sih UKM Gateball itu. Oh, kalau untuk UKM Gateball sebetulnya tanpa dijelaskan pun pasti bakal paham. Karena yang UKM paling tren di Sarang Mutiara untuk UKM olahraganya itu UKM Gateball. Kenapa kayak gitu? Karena memang UKM Gateball punya banyak prestasi. Oh, jadi abang salah satu yang berprestasi. Ya puji Tuhan lah kita sampai sekarang masih dipercayakan untuk menjadi atlet provinsi Sumatera Utara. Atlet loh, tepuk tangan dulu. Nah, jadi abang ini juga selain jadi alumni berprestasi juga jadi atlet sumut untuk olahraga gateball. Mungkin bang, mungkin ada proses gimana sih abang jadi atlet sumut gitu dari awal. Untuk proses mungkin kalau diceritakan di sini panjang lebar kali ya. Jadi waktu itu nggak sempat ini. Nggak sempat lah. Oke. Jadi kalau untuk prosesnya sebetulnya ya melalui dari UKM Gateball Sarang Mutiara gitu. Jadi kita ikut event yang ada di Kota Medan ataupun di Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari situ tim dari pengurus provinsi melihat bibit-bibit mana yang bisa dipakai untuk menjadi atlet mewakili Sumatera Utara gitu. Nah, mungkin tahapan awalnya mungkin agak sulit gitu karena ya segala sesuatu harus ada prosesnya. Iya betul. Kita bisa lewati prosesnya pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Jadi sistem latihannya gimana? Untuk latihan kita sebetulnya sebelum masuk ke provinsi kita latihan mandiri di kampus kita. Lapangan kita. Mungkin bagi yang nggak tahu lapangan kita itu terletak di lapangan upacara, tepatnya di depan gedung R3. Oke. Cuma satu lapangan kita. Oke, mungkin ada kesulitan bang membagi waktu misalnya. Abang kan udah alumni nih, mungkin sekarang udah kerja. Mungkin sulitnya membagi kerja untuk, abang kan latihan juga jadi atlet ini kan. Membagi waktunya gimana nih? Kalau untuk membagi waktu ya, puji Tuhan kita masih dipercayakan dari pihak WR3 juga, ya untuk mengikuti kegiatan di luar gitu. Yang mana memang kita kan membawa juga masih nama Sarang Mutiara Indonesia. Jadi untuk pembagian waktu karena saya latihan itu jam 4 pas pula dengan jam pulang kantor, jadi ya tidak terlalu bentrok lah. Jadi abang udah ngikutin jadi atlet ini kan, ngikutin beberapa lomba. Nah jadi lombanya apa aja nih yang udah pernah abang ikuti? Untuk perlombaan yang kita ikuti mungkin kalau dijabarkan satu persatu terlalu banyak gitu. Tapi untuk per kategorinya kita ada beberapa jenjang, itu salah satunya tingkat Kota Medan, tingkat Provinsi Sumatera Utara, dan tingkat se-Indonesia sudah kita ikuti gitu. Yang paling berkesan lah menurut abang? Ya pasti yang tingkat se-Indonesia lah. Oh Indonesia, seluruh Indonesia. Ya gitu itu kan. event Prapan Kejurnas. Itu tahun 2019 yang mana itu eventnya di Balige. Di Balige. Masih daerah Sumatera Utara juga. Kita di situ meraih medali perak mewakili Sumatera Utara, terus satu lagi medali emas di kategori putri. Oke. Nah jadi abang udah mengikuti lomba yang bilang abang tadi seluruh Indonesia yang diadakan di Balige. Nah mungkin ada prestasi
yang memang menurut abang memang benar-benar tinggi kali untuk di olahraga gateball? Untuk di luar gateball mungkin itulah salah satu dari prapon kejurnas itu. Karena memang di situ kemarin adalah salah satu jembatan untuk mengikuti PON di Papua. Tapi mungkin ada beberapa kendala makanya tidak jadi berangkat ke Papua. Dan mungkin yang kedua event terakhir lah di 2021 sebelum wisuda. Ya mungkin itu agak terlihat lucu. 3 hari lagi saya mau wisuda, saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan event di Jakarta itu. Dan puji Tuhan kami juga juara 2 di situ. Juara 2. Jadi pulang bawa nama baik USM. Ya begitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Oke, jadi mungkin kemarin tuh pas abang ikutin tuh kayaknya Yudisium deh. Iya, Yudisium. Jadi Yudisiumnya terhenti tapi nggak apa-apa lah. Nggak Yang apa-apa. penting mewakili Universitas Dan Negara pulang ini. juara itu aja. Kalau nggak Pulang juara bawa- itu memang jadi iya, kendalanya. Betul. Itu yang memang mau dirasakan oleh mahasiswa sekarang gitu. Ikut kegiatan, dapat medali atau bawa nama USM Indonesia. Nah mungkin saat menjalani pas abang kemarin kuliah mungkin ada susahnya, kesulitan gitu. Kalau untuk kesulitan mungkin semua mahasiswa pasti merasakan gitu. Ada dulu salah satu dosen kami mengatakan seperti ini. Semester 1 sampai semester 3 mungkin kalau masih harum parfum, ya. Iya. Di semester 4 ke 5 dan 6 itu akan bau minyak kayu putih Iya, lah, betul. balsem lah. Karena udah pening dengan segala sesuatu. Iya, eh, betul. Tugas-tugas tugas, presentasi makalah ini iya. itu jurnal. Ya dan saya rasakan itu. Tapi ya di balik itu saya juga mencari kesibukan lain biar menghilangkan jenuh tersebut. Ya mungkin itu salah satu triknya. Ikutlah beberapa kegiatan yang ada di kampus kita. Kalau tidak mau bosan dengan perkuliahan. Ada rencana ke depannya untuk melanjutkan kuliah S2 atau mau kerja di luar atau gimana? Kalau untuk sementara ini mungkin niat S2 ada gitu, ada. Tapi kita nggak tahu kapan bakal melanjutkan S2-nya. Karena kan kita pun lihat ya kayak sangat menarik kalau ambil S2 gitu. Ya, karena tanggung kan kalau S1 ini kan. Iya betul. Apalagi kalau kita mau bekerja di dunia pendidikan, setidaknya kita harus S2 gitu. Jadi harapannya mau jadi dosen atau gimana? Mau kerja di luar atau gimana? Itu yang belum pasti. Oke. Nah kalau yang disediain wadah dari Selamat Mutiara untuk jadi dosen, saya tertarik. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan. Oke, mungkin kita kan berbincang-bincang tadi tentang gimana awalnya abang masuk USM, ikut kegiatan-kegiatan di UKM, atau sampai sekarang bisa magang gitu kan di USM Indonesia. Mungkin ada satu kata nih buat teman-teman Sobat Mutiara untuk tetap semangat kuliah, semangat juga untuk kegiatan misalnya emang tadi non akademik itu kan. Jadi gimana? Jadi sesuai dengan motivasi tersendiri ya istilahnya. Ada beberapa kata yang motivasi diri saya sendiri, yaitu jalani, syukuri dan nikmati gitu. Oke. Jadi ikuti prosesnya, pasti kalau kamu ikuti prosesnya, apapun yang kamu lalui akan berjalan dengan lancar. Betul. Jadi Sobat Mutiara catat apa yang dibilang Bang Marianus, jalani, syukuri dan nikmati. Baik, demikian perbincangan kita dengan alumni berprestasi yaitu Bang Marianus Dalega. Terima kasih Bang telah menyempatkan waktunya di sela-sela banyak pekerjaan gitu kan Bang. Terima kasih Oke. kembali. Saya Eksmen Jaya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia, podcast cerdas karakter. Dadah.